Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Literat Channel, channelnya orang yang mau melek. Kali ini saya akan membahas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara di mata Islam dan dunia. Sebagai salah satu tugas refleksi dan koneksi antar materi pemikiran KHD, calon guru penggerak angkatan kelima tahun 2022. Pada bagian kedua ini, saya beri tajuk sekilas renungan. Ada tiga aliran dalam pendidikan: nativisme, empirisme, dan Copernicanisme. Nativisme, natif artinya pembawaan, artinya dalam hal ini adalah bakat turunan atau hereditas. Aliran ini dianut oleh kaum pesimistis karena mereka pesimis dengan apa yang mereka lakukan. Mereka menganggap bahwa anak adalah kertas penuh berisi tulisan, sifat baik dan sifat buruk yang sulit untuk dirubah. Sebaliknya pada aliran kedua, yaitu aliran empirisme. Empiris artinya pengalaman, dalam hal ini adalah pendidikan dan lingkungan. Kaum yang menganut aliran ini disebut kaum optimistis karena mereka beranggapan bahwa anak adalah kertas kosong yang harus ditulisi. Ini sejalan dengan salah satu penganutnya, yaitu John Locke, tentang teori tabula rasa yang menyatakan bahwa setiap orang terlahir seperti kertas kosong yang belum ditulisi. Sehingga lingkungan dan pendidikanlah yang akan membentuk watak orang atau anak tersebut. Aliran ketiga adalah aliran konvergensi yang menggabungkan kedua aliran sebelumnya. Konvergen artinya bergerak bersama menuju satu titik. KHD menganggap bahwa gabungan bakat dan bawaan dan lingkungan ini adalah sebagai kodrat alam dan kodrat zaman. Pembawaan dan ruang lingkup, ruang hidup, dan ruang waktu. Modal dasar dan upaya. Sekarang kita coba bahas tentang tiga paham pembanding. Pertama, paham yang dianut oleh Benjamin S. Bloom. Kita mengenal taksonomi Bloom yang dikeluarkan tahun 1956 dengan tiga ranahnya, yaitu kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, dan psikomotor. KHD sebelum tahun 1956 menyebutnya sebagai asah, asih, dan asuh. Lalu Paulo Freire, seorang tokoh Brazil yang semasa hidupnya, yaitu sekitar tahun 1966, beliau mengeluarkan sebuah buku dengan tajuk Pendidikan Kaum Tertindas, dan pada tahun 1967 mengeluarkan buku tentang pendidikan sebagai praktik pembebasan. Tentu saja hal ini dilatar belakangi ketika itu Brazil yang sedang dalam masa penjajahan. Beliau mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya transfer informasi dari suatu kepala ke kepala lainnya untuk ditampung, atau banking education alias pendidikan bank, tapi pendidikan adalah butuh dialog untuk melahirkan kesadaran. KHD yang meninggal tahun 1959, semasa hidupnya telah mencetuskan merdeka belajar, jauh sebelum Freire. Paham ketiga adalah ajaran Islam, yang tentu saja lebih jadul karena telah diajarkan, telah dipraktekkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Pada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sedikit perbedaan redaksi. Intinya adalah bahwa
Kullu maulidi yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Sekarang kita coba bahas tentang makna dari kata fitrah atau fitrah ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitrah berarti sifat asal, kesucian, bakat, atau pembawaan. Sedangkan secara terminologi berarti tabiat yang siap menerima ajaran, menerima arahan, atau menerima bimbingan. Ini juga mungkin yang menyebabkan beberapa di antaranya mengatakan bahwa fitrah itu artinya seperti kertas putih yang belum ditulisi. Padahal secara etimologis dan secara terminologis mengatakan bahwa fitrah itu artinya kesucian. Kesucian itu artinya bersih, dan bersih itu tidak sama dengan kertas putih. Bersih artinya belum ada noda. Nah, fitrah sendiri menurut Armai Arif 2002 halaman 7 dan 8, fitrah itu bersifat dinamis, reaktif, dan responsif terhadap dunia luar. Kita ambil suatu contoh. Di sini disajikan sebuah gambar di mana Qabil memiliki sifat kedengkian kepada Habil, ihwal perjodohannya. Ini menunjukkan bahwa selain lingkungan yang tentu saja lingkungan hidup Habil dan Habil waktu itu betul-betul sama di bawah didikan Nabi Adam pada waktu yang sama juga, tetapi ternyata memiliki karakter jadi yang berbeda. Ini tidak lepas dari faktor bawaan atau sifat asal atau sifat ajali dalam proses pendidikan anak. Sistem Among. Sistem Among memiliki dua sendi dasar. Yang pertama itu kodrat alam. Kodrat alam diartikan sebagai sifat dasar pembawaan baik jasmani maupun rohani. Sifat dasar ini berupa kertas penuh, namun tulisannya masih samar-samar, sehingga tulisan yang baik dipertegas, lebih jelas lagi, sedangkan tulisan sifat jelek dibiarkan samar, bahkan diupayakan menghilang sebagai bagian dari proses pendidikan. Sifat dasar ini juga di dunia psikologis dikelompokkan berdasarkan usia dan bahan ajar sehingga menjadi sesuai kapan anak tersebut mengalami atau memiliki masa peka untuk ilmu tertentu misalnya. Jadi dalam hal ini terjadi proses dari genotipe atau sifat asli atau bawaan melalui sebuah proses pendidikan, sebuah arahan sehingga menghasilkan fenotipe atau sifat jadi sebagai hasil dari arahan. Sendi dasar yang kedua dari sistem Among adalah merdeka. Merdeka artinya tidak hidup terperintah, berdiri tegak dengan kekuatan sendiri atau mandiri, dan cakap mengatur hidup dengan tertib. Dalam hal ini, siswa bebas mengeksplorasi kemampuannya dengan bimbingan dan arahan yang tepat agar tidak kehilangan arah dan membahayakan. Konsep merdeka belajar. Ada 3 komponen dalam merdeka belajar, yaitu yang pertama, komitmen terhadap tujuan. Menurut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan menurut Islam, tujuan dari pendidikan adalah keselamatan dunia dan akhirat. Ini tertulis dalam Quran surat At-Tahrim, surat ke-66, ayat 6, yang bunyinya, Hu angkusakum wa ahlikum naro.
jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi tujuan belajar menurut Islam adalah lolos dari api neraka dan lulus masuk surga. Itu kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan keselamatan dari ancaman neraka. Komponen yang kedua adalah mandiri dalam memilih cara belajar. Kata kuncinya adalah menuntun, menghamba, ngerti, ngerasa, ngelakoni, asah, asih, asuh. Komponen ketiga, refleksi terhadap proses dan hasil belajar. Refleksi ini merupakan kegiatan mengevaluasi, mencari kekurangan dan kelemahan yang untuk selanjutnya dalam tindak lanjut diusahakan untuk dikurangi, diatasi sehingga penampilan berikutnya, kegiatan berikutnya lebih sedikit, lebih minim dari kekurangan dan kelemahan. Refleksi juga menunjukkan bahwa kita itu bisa memanfaatkan berbagai sumber ilmu. Menurut filsafat Sunda, ilmu itu bisa berasal dari luang, daluang, dan papada urang. Luang artinya pengalaman, daluang artinya buku, dan papada urang artinya sesama manusia. Itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini dalam refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tetap semangat belajar sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.